Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rahman, kelas MPAIB. Hal ini akan menyampaikan tugas video presentasi sebagai memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu langsung oleh beliau, Bapak Dr. Basuki M.Agi. Presentasi kami, artikel kami berjudul tentang peran pendidikan akhlak Islami dalam membangun individu, masyarakat, dan peradaban manusia, perspektif Syekh Mihdad Yalcin dalam kitab At-Tarbiyah Al-Akhlaqiyah Al-Islamiyah. Untuk memudahkan memahami peran akhlak Islami, kami akan menyampaikan dalam bentuk peta konsep. Peta konsep ini tujuannya supaya mudah difahami, memahami tentang pendapat pendidikan akhlak Islami menurut Mihdad Yalcin. Peran pendidikan akhlak Islami menurut Mihdad Yalcin itu tidak lepas dari, pertama, tujuan utama pendidikan akhlak. Kita harus mengetahui apa tujuan utama pendidikan akhlak. Yang kedua, kita harus mengetahui hakikat dan urgensi pendidikan akhlak. Dan kita juga harus memahami peran akhlak dalam membangun individu, membangun masyarakat, dan membangun peradaban. Baik, untuk pertama kita akan menjelaskan apa sih tujuan utama pendidikan akhlak. Tujuan utama pendidikan akhlak menurut Profesor Mihdad Yalcin yaitu untuk membentuk manusia supaya berakhlak mulia. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Artinya dengan pendidikan akhlak, orang akan mudah untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, tentunya akhlak itu bertujuan untuk membuat manusia supaya mendapatkan ridho Allah. Yang keempat yaitu akhlak sebagai sarana membangun individu, masyarakat, dan peradaban. Dalam hal ini nanti akan kami sampaikan secara terperinci di pembahasan selanjutnya. Yang kelima yaitu tujuan akhlak yaitu untuk mewujudkan sikap batin yang spontan. Artinya orang yang mempunyai akhlak itu otomatis dia akan spontan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dia akan mudah untuk melaksanakan kebaikan. Yang terakhir yaitu akhlak itu tujuannya supaya supaya mendidik agar mampu hidup bermasyarakat. Itulah tujuan-tujuan utama pendidikan akhlak. Kemudian supaya kita bisa mencapai tujuan utama pendidikan akhlak dengan mudah, maka kita perlu memahami hakikat akhlak dan kenapa akhlak itu dianggap urgen. Nah, ternyata urgensi dan peran akhlak tersendiri itu yaitu kenapa dianggap urgen, karena akhlak itu membentuk individu, satu, dua, membangun masyarakat, tiga, untuk memajukan peradaban manusia. Otomatis peradaban manusia tidak akan terwujud apabila masyarakatnya tidak mempunyai akhlak. Masyarakat tidak berakhlak apabila individu seseorang itu jauh dari kata sempurna, artinya dia tidak berakhlak sama sekali. Maka dari itu ketiga itu saling korelasi, sehingga itulah kenapa akhlak dianggap urgen. Yang terakhir yaitu tentang hakikat akhlak, yaitu hakikatnya adalah sebagai perkembangan nilai agama dan moral. Berarti akhlak adalah sebagai bentuk wujud perkembangan nilai agama dan moral. Kemudian nilai-nilai pokok akhlak itu tidak lepas dari dua aspek, yaitu aspek ilahiyah ketuhanan dan aspek insaniyah kemanusiaan. Maka dari itu ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga harus memperhatikan akhlak kita dalam beribadah, supaya dalam contoh ketika kita beribadah kita diusahakan untuk tidak riak, diusahakan tidak sombong, dan lain-lain. Itu adalah sebagai aspek akhlak kita kepada Allah dalam hal beribadah. Kemudian yaitu akhlak kita kepada sesama manusia. Maka dari itu ketika kita berinteraksi maka kita harus menanamkan akhlak. Terus kemudian dimensi akhlak menurut Imam Ghazali itu juga sama, yaitu tidak lepas dari aspek individu dengan Tuhan, tidak lepas dari dimensi sosial, tidak lepas dari dimensi metafisik akidah. Artinya pendapat Imam Al-Ghazali mengenai dimensi akhlak itu artinya sama dengan nilai-nilai pokok.
menurut pandangan Mikdad Yalcin. Kemudian ada 3 peran akhlak. Yang pertama adalah berperan dalam membangun individu. Secara terperinci, akhlak itu berperan untuk membentuk pertumbuhan mental dan moral individu. Artinya, dengan orang mendapatkan pendidikan akhlak, otomatis dia mentalnya akan lebih baik, moralnya akan lebih baik daripada orang yang tidak mendapatkan pendidikan akhlak sama sekali. Terus kemudian dengan pendidikan akhlak akan meminimalisir kerusakan-kerusakan. Artinya dengan mengabaikan akhlak, maka berpotensi akan merusak moral atau individu seseorang. Terus kemudian akhlak juga berperan dalam individu untuk Untuk mendidik anak kecil supaya berakhlak. Artinya pendidikan akhlak itu penting sekali dilakukan sejak usia dini supaya ada kebiasaan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Otomatis ketika orang sejak kecil sudah dididik dengan akhlak, nanti ketika dewasa dia akan mudah terbiasa untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian peran akhlak dalam membentuk individu yaitu sebagai pengembangan potensi diri, latihan dan bimbingan. Artinya ketika orang mendapatkan pendidikan akhlak, dia akan terlatih dan dia akan terbimbing dengan baik. Terus kemudian peran pendidikan akhlak yaitu melibatkan aspek spiritual dan moral, terus kemudian membentuk individu yang arif dan bijaksana, terus kemudian mengarah pada perilaku yang sesuai moral Islam. Untuk metode mendidik itu ada 4, yaitu dengan pembiasaan, artinya harus dibiasakan sejak dini. Terus metode kedua yaitu dengan keteladanan, artinya akhlak itu bisa diajarkan dengan menanamkan sifat keteladanan. Yang ketiga yaitu dengan nasihat, yang keempat yaitu dengan perhatian. Maka dengan keempat tadi akan memudahkan kita untuk mendidik individu seseorang. Itu adalah metode-metode pendidikan untuk mendidik individu supaya berakhlak mulia. Kemudian peran akhlak dalam membangun masyarakat yaitu yang peran pertama yaitu tentunya untuk membangun kehidupan masyarakat. Artinya ketika individu itu sudah berakhlak, otomatis lingkungan masyarakat juga akan kokoh dan saling terhubung. Masyarakat akan stabil dan tenang karena masyarakat bisa rukun itu ketika individu per masyarakatnya itu sudah berakhlak semua. Apabila tidak, maka ya masyarakatnya tidak akan kokoh, tidak akan rukun. Yang kedua yaitu membangun masyarakat yang maju. Yang ketiga yaitu berperan berkembang menuju masyarakat bahagia. Artinya dengan berakhlak otomatis masyarakat akan bahagia. Yang keempat adalah akhlak sebagai hal terpenting dalam tatanan sosial dan juga membentuk masyarakat yang harmonis dan teladan. Berikut itulah peran akhlak dalam membangun masyarakat. Baik, untuk peran akhlak yang ketiga yaitu untuk membangun peradaban bangsa. Di sini menurut Profesor Mikdad Yalcin yaitu akhlak itu berperan untuk memajukan suatu bangsa, memajukan peradaban bangsa. Di sini ada 2 peran krusial yaitu menjaga peradaban dari kehancuran dan memajukan peradaban. Artinya ketika suatu negara itu mayoritas berakhlak, otomatis negara itu akan maju dan negara itu akan tidak akan cepat atau merasakan kehancuran. Sebaliknya ketika individu atau masyarakat dalam suatu negara itu tidak berakhlak, tidak bermoral, maka akan mempercepat kehancuran suatu bangsa. Kemudian penyebab kehancuran itu menurut Dr. Mikdad Yalcin yaitu disintegrasi
moral. Yang kedua yaitu tenggelam dalam keburukan atau kemewahan. Yang ketiga yaitu karena pengkhianatan dan persaingan kekuasaan. Karena ini menjadi penyakit untuk setiap individu. Oleh sebab itu penyakit kekuasaan, persaingan itu bisa diminimalisir ketika seseorang itu mempunyai akhlak. Faktor moral adalah fondasi pertumbuhan. Artinya, ketika orang mempunyai akhlak, otomatis dia juga akan mempunyai karakter yang berakhlak mulia, yang mempunyai moral. Secara otomatis juga menjadi faktor atau fondasi pertumbuhan suatu bangsa. Yang keempat yaitu akhlak berperan dalam membangun peradaban itu dari segi menciptakan peradaban yang berkualitas, yang cerdas dari segi intelektual dan juga dari segi perilaku. Yang kelima yaitu menghindari sifat buruk dalam arti kesombongan dan kebohongan. Artinya, peran akhlak dalam membangun peradaban itu bisa dimulai dari mengurangi karakter sombong atau kebohongan. Otomatis ketika dia sudah berakhlak, dari individunya itu sudah mempunyai akhlak, maka akan mengurangi sifat sombong dan sifat bohong untuk segala aspek, baik dari masyarakat ataupun dari seluruh bangsa. Yang terakhir yaitu terciptanya kehidupan yang tenang dan damai. Otomatis dengan akhlak maka kehidupan bangsa negara akan tenang, akan damai. Secara kesimpulan, peran pendidikan akhlak itu sangat penting sekali dalam membentuk individu, membentuk masyarakat, dan kemajuan bangsa. Dan ketiga ini saling berhubung. Apabila salah satunya tidak bisa diterapkan, maka akan berdampak pada aspek lain. Artinya, ketika seseorang individu sudah berakhlak mulia, maka akan bermanfaat untuk kemajuan kerukunan masyarakat. Dan apabila masyarakat itu sudah rukun, sudah kokoh, sudah berakhlak mulia, otomatis suatu bangsa, negara akan merasakan kemajuan, akan menjadi negara maju, akan memajukan peradaban. Sebaliknya, apabila negara, suatu bangsa itu tidak berakhlak, itu membuktikan bahwa masyarakatnya tidak berakhlak, dan masyarakat tidak berakhlak itu membuktikan bahwa individunya itu sudah bermasalah. Sebab itu kita penting sekali menerapkan akhlak supaya tercapai nilai-nilai dan tercapai kemajuan bangsa, dan tentunya untuk mendapatkan ridha Allah. Sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.